Selamat datang. Kalau kita bicara soal Asia Tenggara, apa sih yang terlintas di benak Anda? Mungkin pegunungan api yang megah atau hutan hujan yang super lebat? Nah, semua itu adalah bagian dari sebuah harmoni yang luar biasa. Kali ini, kita akan bedah tuntas gimana tanah, iklim, dan kekayaan alamnya bisa menyatu dan menciptakan kawasan yang seunik ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Pernah kepikiran nggak? Apa sih sebenarnya yang jadi fondasi geologis Asia Tenggara? Kekuatan alam raksasa apa yang bekerja di baliknya? Jawabannya ada di sini, di cincin api. Iya, Asia Tenggara itu persis jadi titik pertemuan dramatis dari dua jalur pegunungan api raksasa, Sirkum Pasifik dari timur dan Sirkum Mediterania dari barat. Bayangin aja, dua kekuatan tektonik besar bertemu di sini. Pertemuan lempeng inilah yang jadi mesin utama semua aktivitas geologis di kawasan ini. Dari letusan gunung berapi yang dahsyat sampai tanah vulkanik yang suburnya bukan main. Nah, pergerakan lempeng tektonik tadi itu nggak cuma berhenti di situ. Itu secara langsung membentuk seperti apa rupa daratan di sini. Yuk kita lihat lebih dekat gimana bentuk tanah dan bentang alamnya. Dan inilah hasilnya. Keren kan? Aktivitas tektonik yang terus-menerus ini seolah-olah memahat pemandangan yang sangat beragam, mulai dari puncak-puncak gunung yang megah, perbukitan yang subur, sampai dataran rendah yang luas, semuanya itu adalah hasil dari kekuatan geologis yang sama. Dan kita nggak bicara soal wilayah yang kecil loh. Luasnya itu sekitar 5 juta kilometer persegi. Itu lebih dari separuh benua Eropa. Nah, secara garis besar kita bisa bagi jadi dua bagian utama. Ada daratan yang nyambung, yaitu semenanjung Indochina, dan ada gugusan ribuan pulau yang jadi wilayah maritimnya. Sekarang logikanya, dengan geografi yang super beragam kayak gitu, iklimnya juga pasti unik banget kan? Mari kita geser fokus kita dan lihat gimana semua ini saling berhubungan. Jadi, pada dasarnya ada dua karakter iklim utama di sini. Pertama, iklim khatulistiwa. Ini yang kita rasain di Indonesia, Malaysia, sama Brunei. Cirinya, hujan lebat hampir sepanjang tahun. Inilah yang ngasih nyawa buat hutan hujan tropis kita yang super lebat itu. Terus yang kedua, ada iklim muson tropis. Ini adanya di negara kayak Filipina dan Thailand. Nah, kalau yang ini beda, musimnya jelas banget. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Makanya pemandangannya lebih ke arah sabana dan hutan muson. Tunggu dulu. Ada satu lagi nih yang spesial. Di daerah pegunungan yang tadi kita bahas, iklimnya punya aturan main sendiri. Udaranya jelas lebih sejuk dan sering banget ada yang namanya hujan orografis. Gampangnya, ini hujan yang terjadi karena udara lembab nabrak gunung dan dipaksa naik. Hasilnya, hutan pegunungan yang super lebat dan selalu hijau. Oke, jadi kita punya tanah yang subur, ditambah iklim yang sangat mendukung. Kombinasi ini tentu saja menghasilkan kekayaan alam yang luar biasa melimpah. Coba kita intip, apa aja sih sumber daya yang paling menonjol di sini? Ini angka yang penting banget buat diingat. Lebih dari setengah daratan di Asia Tenggara itu hutan, 50%. Ini yang bikin kawasan ini jadi salah satu paru-paru dunia. Dan ini bukan cuma satu jenis hutan ya, tapi semacam mozaik ekosistem. Dari hutan hujan tropis yang kaya banget keanekaragaman hayatinya, sampai hutan muson yang pintar beradaptasi dengan musim. Tapi kekayaannya nggak cuma ada di permukaan loh. Aktivitas geologis yang sama yang menciptakan gunung-gunung tadi, ternyata juga menyimpan harta karun di bawah tanah, yaitu berbagai macam bahan tambang yang super berharga. Inilah yang bikin Asia Tenggara jadi semacam gudang mineral strategis bagi dunia. Nah, tabel ini nunjukin dengan jelas banget. Coba lihat, kita bicara soal biji timah. Pulau Bangka dan Singkep di Indonesia itu juaranya, penghasil terbesar di dunia. Terus minyak bumi, kita punya banyak banget di Sumatera, Kalimantan, sampai Miri di Brunei. Itu bahkan belum termasuk bauksit dari Pulau Bintan dan Malaysia. Bener-bener gudangnya mineral. Tentu saja, cerita tentang Asia Tenggara nggak akan lengkap tanpa elemen paling pentingnya, manusia. Sekarang, ayo kita lihat gimana keragaman penduduknya berinteraksi dengan lingkungan alam yang kaya ini. Kawasan ini tuh ibarat mozaik budaya yang hidup, dihuni oleh ratusan suku bangsa. Dari Jawa sampai Khmer, masing-masing punya identitasnya sendiri. Keragaman ini juga kelihatan dari keyakinannya. Islam yang kuat di Indonesia dan Malaysia, ajaran Buddha yang jadi penuntun di Thailand dan Myanmar, sementara Kristen mendominasi di Filipina. Ini bukan sekedar campuran, tapi perpaduan yang dinamis dan kaya banget.
Terus gimana cara sebagian besar masyarakat di sini mencari nafkah? Grafik ini nunjukin dengan sangat jelas, lebih dari separuh penduduknya bekerja di bidang pertanian. Ini jadi bukti kalau tanah yang subur itu benar-benar jadi tulang punggung kehidupan dan ekonomi di sebagian besar negara ASEAN. Dan apa aja yang mereka hasilkan dari tanah subur ini? Tentu saja, padi jadi primadona di hampir semua negara. Tumbuh subur di dataran rendah yang kita lihat tadi. Kalau untuk diekspor, karet dan kelapa sawit jadi andalan, terutama dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Dan jangan lupa, perairannya yang melimpah, mulai dari danau raksasa kayak Tonle Sap sampai lautan luas. Perikanan itu sumber protein yang vital banget buat jutaan orang. Jadi kita udah lihat ya, betapa rumitnya jalinan antara tanah yang dinamis, sumber daya yang melimpah, dan masyarakat yang super beragam. Semuanya ini menciptakan sebuah harmoni yang sangat unik. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana harmoni ini akan berevolusi, tapi tantangan dan peluang apa yang akan dihadapinya. Di tengah perubahan iklim dan tekanan global, gimana kawasan ini akan memanfaatkan semua kekayaannya untuk masa depan? Nah, ini pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama.